Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat Sore, sore, Pak. Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Ya, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita dari WA Group ke Zoom ini. Saya berterima kasih kepada kelompok 2 yang telah berusaha untuk memberikan kita pemahaman tentang perjalanan misioner kedua Paulus. Mereka telah berusaha untuk mencoba memberi kita pemahaman umum bagaimana sebenarnya perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Namun dalam rangka perbaikan, ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan atau kita diskusikan. Yang berikut yang perlu saya sampaikan ialah yang pertama soal bagaimana kelompok menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan silabus. Dalam silabus kita sudah sampaikan bahwa yang hendak dikerjakan oleh kelompok ialah dua hal penting, yakni yang pertama yang hendak dikerjakan oleh kelompok ialah apa itu isu utama dari perjalanan misi itu. Lalu yang kedua ialah apakah surat yang ditulis oleh Paulus dalam misi. Lalu pokok-pokok pikiran apakah yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya itu. Nah, itu sebenarnya yang penting yang hendak disampaikan oleh para penyaji atau kelompok kepada kita. Dan mereka sudah berusaha untuk menyampaikan itu. Lalu tadi kita sudah mencoba diskusi di dalam WA Group, tapi pertanyaannya masih banyak, saya lihat itu masih berbau pertanyaan informatoris. Memang sudah ada yang bertanya apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat 1 Tesalonika. Tetapi secara umum pertanyaan-pertanyaan itu masih bersifat informatoris. Nah, ke depan yang kita harapkan ialah para penanya itu lebih bersifat memberi kontribusi sehingga paper ini semakin sempurna. Jadi kita menolong teman dan menolong kita juga untuk memahami pokok mata kuliah ini. Ini yang penting sebenarnya. Bagaimana kita sama-sama belajar, saudara penyaji dan kita sama-sama belajar. Para penyaji sudah mencoba menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam sajian mereka, lalu kita menambah informasi yang lebih banyak dari bacaan kita untuk memperkaya kita dalam pemahaman akan materi kuliah. Jadi itu yang penting. Sehingga ketika kita belajar, itu belajar bersama. Ya, bukan untuk saling menjatuhkan orang atau saling berdebat dalam artian untuk hanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kecuali memang sama sekali kita tidak tahu, oke, boleh bertanya. Tapi kalau kita hendak membangun persekutuan dalam rangka belajar bersama, kita harus menambah apa yang kita tahu tentang topik itu. Nah, itu yang harus kita kerjakan ke depan sehingga proses belajar mengajar kita jauh lebih mengarah kepada penyempurnaan paper-paper kita atau penyempurnaan pemikiran kita tentang topik yang sedang kita bahas. Sehingga kita tidak hanya mencari tanya misalnya mengapa Paulus begini, bukan mengarah ke situ lagi, tapi kita mengarah pada bagaimanakah kita memahami topik kita lebih dalam. Itu yang mau kita sampaikan. Kemudian
poin yang berikut yang hendak saya sampaikan ialah kelompok 2 sesuai dengan regulasi kita, setelah mendengar masukan dari teman-teman dalam diskusi, lalu masukan dari saya nanti, maka kelompok 2 akan memperbaiki sajian ini, lalu minggu depan akan membuat perbaikan dengan format dari perbaikannya ialah 1C perjalanan misionaris kedua underscore perbaikan. Itu yang akan dikerjakan oleh kelompok 2. Nah kemudian masukan dari saya ialah dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 masih belum terlihat secara baik kronologi dari paper ini belum terlihat secara kronologi ya, sehingga saya mengusulkan supaya kelompok 2 lebih memberikan kronologi yang lebih jelas, yang mulai dari awal hingga akhirnya. Nanti boleh baca buku F.G. Beers, The Victory Handbook of the Bible Knowledge. Nanti di sana akan kalian lihat jelas bagaimana kronologi perjalanan Paulus misi kedua. Nah, supaya lebih matang sebenarnya, kalian boleh membuat peta. Nanti diperbaikan juga, silakan buat peta perjalanan Paulus sehingga kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana perjalanan Paulus itu dari awal hingga akhir. Nah, kita lihat misalnya peta ini, kalau misi yang pertama itu kan garis yang merah-merah ini, yang terputus-putus ini. Ini kan dari sini, kemudian balik ke sini, berputar ke sini, kembali lagi dia ke Antioquia. Nah, jadi pusat pekebaran Injil Paulus itu dari Antioquia, karena di sinilah Kristen perdana dimulai. Dan misi yang kedua ini yang warna ungu. Yang warna ungu agak jauh perjalanannya dan panjang. Dan nanti perjalanan minggu depan kita akan melihat perjalanan yang ketiga yang hijau ini. Nah, sekarang kita fokus pada perjalanan yang Paulus yang kedua. Bagaimanakah perjalanan Paulus yang kedua itu sesuai dengan peta misi yang Paulus lakukan. Nanti kita bisa lihat dimulai dari dia mulai dari Syria Kilikia, dari sini ya, dari Syria Kilikia, lalu dari Antioquia tentu mulai dari Antioquia lalu pergi dia ke Syria Kilikia, lalu masuk ke Derbe, Listra. Di Listra inilah dia bergabung dengan Timotius, lalu melanjutkan perjalanannya ke Galatia, ke Pisidia, ke Frigia, lalu nanti masuk dia ke Asia Kecil, dan dia berhenti di Troas, lalu dari Troas dia masuk ke Filipi, ke Tesalonika, Berea, lalu masuk ke Athena, ke Korintus, lalu nanti kembali ke Efesus, lalu ke Ridus, lalu nanti masuk ke Kaisarea dan Yerusalem, baru kembali ke Antioquia. Itulah misi yang kedua. Nah, dengan adanya peta ini akan kita lihat lebih jelas bagaimanalah Paulus melakukan misi itu. Lalu di tengah perjalanan melaksanakan misi inilah dia nanti kelompok harus melihat apakah isu-isu utama yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang dia kunjungi. Itu yang penting dalam sajian ini. Apa isu utama? Nah, isu utama itu harus dikejar, dicari. Nah, isu utama itu yang menjadi juga perhatian dari kelompok. Apa isu utama dalam perjalanan itu ketika dia misalnya ke Listra, apa persoalannya setelah dia mulai perjalanannya ke Listra. Di Listra dia kan isu utama yang dia temukan ialah dia bergabung dengan Timotius bergabung dengan mereka, bukan dia bergabung. Timotius bergabung dengan mereka. Sehingga ada dua tim penginjilan itu setelah bergabungnya Timotius di sana. Jadi, penginjilan yang pertama dulu kan itu ada Barnabas dan Markus, dan sekarang ini Paulus dan Silas itu yang menuju Derbe dan Listra, dan di Listra itulah dia bertemu dengan Timotius dan mulailah perjalanan mereka menuju Galatia.
Lalu di Galatia dia akan mencoba menenteramkan jemaat-jemaat di Galatia. Ini kan isu-isu yang dikerjakan oleh Paulus selama dalam perjalanannya. Kemudian nanti dia ke Frigia, kemudian ke Misia, Bitania, lalu melanjutkan perjalanannya ke Troas. Nah, nanti kalian bacalah dalam buku yang saya sampaikan tadi, buku Beers itu, bagaimana nanti kronologinya, apa-apa saja isu-isu utama yang disampaikan oleh Paulus dalam perjalanannya misi yang kedua ini. Nah, kemudian kelompok nanti harus membenahi dalam perbaikan itu. Saya katakan tadi isu utamanya apa, itu disampaikan. Lalu selain itu, apa karya misi Paulus dalam perjalanan ini? Tentu ada karya-karya dia. Tadi saya katakan ya, menenteramkan jemaat Galatia. Selain itu apa karya dia? Tentu dia menulis surat dari perjalanan itu. Surat apa yang dia tuliskan dalam perjalanan itu? Ya misalnya 1-2 Tesalonika, kelompok sudah sampaikan. Tapi ketika menyampaikan bahwa Paulus menulis 1-2 Tesalonika dalam perjalanannya, maka pertanyaan yang harus kalian jawab juga ialah apa pokok-pokok pikiran yang disampaikan Paulus dalam suratnya yang pertama dan kedua Tesalonika itu. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan isi surat atau persoalan surat seperti yang disampaikan oleh kelompok misalnya sebentar kelompok hanya mana ini sebentar ya, ini kelompok hanya menyampaikan isi-isinya Tesalonika dan tujuannya dan sebagainya, itu bukan sekedar itu. Nah, misalnya ini kan surat ini surat 1 Tesalonika. Jangan terlampau banyak seperti ini. Ini kan kita sudah bahas dulu dalam pengantar perjanjian baru 2, yang mau kita gali dari surat 1 Tesalonika ini ialah apa isu atau pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat ini. Itu saja. Apakah dia membahas parusia, apakah dia membahas eskatologi, apakah dia membahas kebangkitan Yesus. Nah, itu yang kalian membahas ini. Apa yang menjadi penekanan-penekanan Paulus atau pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat Tesalonika pertama. Misalnya ini soal perilaku orang Kristen, kemudian masa depan, kemudian menghayati hidup orang Kristen, jemaat, dan kemudian tentang penulis tidak usah. Nah, kemudian ini 2 Tesalonika, apa pokok-pokok pikirannya? Kemudian ini kan dia bahas soal eskatologi. Ini kan sudah membicarakan eskatologi. Nah, itu yang kalian bahas. Lalu tidak perlu juga kalian tulis ini kesimpulan kan? Karena kalau kalian tulis ini kesimpulan, ini juga di sini kalian juga sudah buat kesimpulan lagi di bawah. Nah, seolah-olah tidak tahu kita kesimpulan ini apakah sama dengan kesimpulan yang ini kan? Ini jadi ada 2 kesimpulan, nggak ngerti kita. Jadi tak usah dibuat kesimpulan supaya jangan membingungkan. Nah, ini yang disampaikan oleh kelompok sehingga tidak jelas apakah pokok pikiran Paulus dalam sajian kelompok. Nanti itulah yang kalian kerjakan, sempurnakan. Sampaikanlah apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Paulus dalam 1-2 Tesalonika yang menjadi bagian tugas dari Paulus. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan kira-kira? Sampai di sini? Dari kelompok ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau dalam perbaikan kami itu, Pak, apakah kami buat lagi link YouTube-nya begitu, Pak? Terus Tidak usah. kami perbarui video-video kami yang di YouTube begitu, Pak? Tidak usah. Nanti dalam perbaikan tidak perlu lagi membuat video. Yang penting bagi saya ialah tulisan perbaikan kalian. Link video itu kan dalam rangka menyampaikan sajian kalian di depan teman-teman itu. Kalau nanti kan sampai ke saya itu bukan lagi perlu video. Saya akan baca nanti perbaikannya. Gitu ya.
buku-bukunya ditambah supaya lebih bagus, supaya lebih baik gitulah. Yang lain ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya silakan. Tadi Pak, kan ada tadi Bapak sebutkan tadi judul buku yang kita bahas tadi di kronologi paper Pak. Tadi suara Bapak kurang cerah tadi Pak. Bisa diulang judul bukunya tadi sama penulisnya Pak. Ya, nanti akan saya kirim materinya supaya kalian bisa baca. Oh, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok dan semuanya. Lalu kita tentu akan masuk pada pembahasan kelompok 3 minggu depan, supaya kelompok 3 juga mempersiapkan dengan baik ya. Tetap kembali ke silabus. Apa yang harus kalian kerjakan ialah tetap sesuai dengan silabus. Pertanyaannya itu aja dijawab. Apa yang menjadi tugas kalian yang kelompok 3 ialah apa isu utama. Jadi apa isu utama itu yang harus kalian kejar. Jadi lihatlah apa isu utama dalam perjalanan Paulus yang ketiga ini, lalu apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat bukan ini. Apa isu ini ketiga. Apa isu utama dari ini lambat ya. Ya inilah apa isu utama dari perjalanan misi Paulus yang ketiga. Ya, apa isu utama. Kemudian selain apa isu utama, surat-surat apakah yang ditulis oleh Paulus dalam perjalanan misi ketiga ini, lalu cari kalian pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat-suratnya itu. Jadi apa isu utama, kemudian apa tulisan Paulus yang dihasilkan dalam perjalanan ketiga, lalu pokok-pokok pikirannya apa. Nah kemudian buku yang saya sampaikan ini hanyalah contoh pembuka awal diskusi kalian. Jadi bukan berarti inilah buku satu-satunya. Masih ada buku lain yang harus kalian pakai untuk membahas tentang ini. Jadi jangan seperti kelompok lain, karena hanya ini satu ini di bukunya disebutkan, lalu itu aja yang mereka pakai. Sehingga pemikiran mereka tidak begitu banyak berkembang. Cari buku-buku yang mendukung, yang membahas tentang perjalanan misi Paulus yang ketiga ini. Itu ya, ada pertanyaan dari kelompok 3 tentang tugas ini. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, maka tugas kalian hari ini harus kirimkan ke kita sampai jam 18 nanti materi untuk pembahasan kelompok 3 minggu depan. Lalu kelompok 2 hari ini memperbaiki sajiannya 1 minggu sejak hari ini ke minggu depan. Lalu kelompok 1 harus mengirimkan perbaikannya hari ini maksimal jam 18. Lalu supaya saya nilai. Jadi nanti nilai kalian akan keluar setelah diperbaiki. Jadi misalnya kelompok 1 hari ini tiba, lalu saya baca, lalu akan saya beri nilai untuk nilai kelompok. Demikian kelompok 2, kalau nanti hari Senin minggu depan sudah dikirim perbaikannya, maka saya akan dapatlah nilai kelompok. Begitu seterusnya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, sampai di sinilah perkuliahan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara, memberkati pelajaran saudara dan orang tua, dan memberkati kita semua. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar tentang perjalanan misi Paulus yang kedua. Engkau berkatilah tim penyaji supaya memperbaiki dengan baik, sehingga paper mereka semakin sempurna. Berkati kami semuanya, baik yang akan bertugas minggu depan untuk menyampaikan misi yang ketiga. Berkati kami supaya semakin banyak membaca, memahami lebih baik tentang tugas-tugas kami. Berkati orang tua kami, berkati sivitas akademika, setiap wisudawan dan mahasiswa, sehingga proses studi berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Inilah doa syukur permohonan kami karena Tuhan mendengar, karena kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, salam buat keluarga, jaga tetap kesehatan. Horas menjujua Yahobu.
Ahoy. Horas, Jua-jua, Pak. Aja Pak. Horas, Pak. Horas, Pak.